Nabi senantiasa membaca pada subuh Jumat 2 surah. Pertama surah Sajadah, dan yang kedua surah Al-Insan, surah manusia. Sepertinya Nabi mau memperingati penciptaan manusia dengan membaca 2 surah ini. Jadi bukan dengan tiup lilin, bukan dengan memperingati hal-hal yang tidak syar'i, tapi Nabi memperingatinya dengan sujud. Maka dibacalah surah Sajadah. Karena ada riwayat mengatakan, alangkah bahagianya manusia ketika disuruh sujud, mereka sujud. Dan itulah yang membuat iblis menangis, lari terberit-berit, menjauhi manusia yang sujud. Dan alangkah celakanya saya, kata iblis, saya disuruh sujud, tapi saya tidak mampu melakukannya. Hanya orang yang beriman, yang apabila mendengarkan ayat-ayat Allah, kharru sujada, mereka tersungkur jatuh sujud, wahum la yastakbirun, dan orang yang sujud itu adalah orang yang tidak menampakkan kesombongannya. Maka tadi ketika kita sujud, namanya sujud tilawah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati sayyidal ayyam wa faradaha 'alal muslimina salatul jum'ah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Markaz serta seluruh pendengar Radio Al-Markaz dan medsos yang disebarluaskan oleh Al-Markaz melalui Facebook dan lain-lain, dan juga pengurus yang hadir pada kesempatan ini. Ada Sekjen Al-Markaz Pak Arman, ada Bendahara Umum Pak Topan Ansar, dan beberapa pengurus lainnya, para imam. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita hadir di subuh yang terbaik yang Allah ciptakan. Dari sekian subuh, kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, bahwa subuh yang terbaik yang kita hirup udaranya, yang paling berberkah subuhnya, itu adalah hari Jumat, subuh Jumat. Jadi andai kata misalnya susah ki bangun subuh, usahakan jangan kelewatan subuh Jumatnya. Tapi seharusnya orang Islam itu kan sudah bangun persiapan salat subuh, bukan hanya pada hari Jumat. Karena itu tidak ada umat di dunia ini yang ajarannya memerintahkan umatnya untuk bangun subuh, kecuali umat Islam, karena kita diwajibkan salat. Maka umat Islam seharusnya terdepan, karena mereka yang duluan bangun. Orang lagi masih tidur, ternyata ada umat yang duluan bangun untuk melaporkan dirinya kepada Tuhannya. Dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas. Allah bersumpah kepada subuh, demi subuh ketika bernafas, ketika hidup. Apakah subuh itu hidup? Seperti makhluk-makhluk lainnya. Sesungguhnya yang dimaksud adalah demi subuh ketika hidup, yaitu orang yang lebih duluan bangun pada subuh hari, itulah yang sesungguhnya hidup, bukan hanya hidup
fisiknya, biologisnya, tapi juga hidup mental rohaninya dengan melaporkan dirinya kepada Tuhannya melalui salat subuh. Dan pada subuh hari ini kita berada di subuh yang paling berkah yang Allah ciptakan, yaitu subuh Jumat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada subuh Jumat itu, pada hari Jumat itu, fihi khuliqa Adam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada 6 hari saja Allah gunakan waktu untuk menciptakan alam dan seisinya. Sebagaimana ayat yang kita dengarkan tadi dibacakan oleh imam di rakaat pertama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Semua yang diciptakan Allah di langit, semua yang Allah ciptakan di bumi, dan di antara keduanya hanya menggunakan 6 hari, fi sittati ayyam, 6 hari saja. Makanya dinamakan hari Senin itu hari kedua, hari Selasa. Selasa itu 3, Arba'a Rabu 4, Khamsa Khamis, Khamsa itu 5, Khamis, Jumat sempurna, Ahad hari pertama. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamsa, Khamsi, Kamis 5, Jumat, klop, hari klop, Sabtu itu tenang artinya. Jadi 7 hari Allah hanya gunakan 6 hari, fi sittati ayyam. Lalu di hari ke-6, menurut hadis yang tadi, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu diciptakan manusia. Berarti nanti di hari ke-6 manusia diciptakan. Maka ayat yang dibaca tadi oleh imam, lanjutannya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang memperbaiki segala ciptaannya, memperbaiki segala makhluknya, wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dia yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi klop ayat ini dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Jadi kalau ditanya apa itu hari manusia, kapan itu hari manusia, kita belum pernah dengar ada hari manusia. Beda kalau misalnya hari bumi, hari AIDS, hari kemerdekaan, ada juga hari suami, ada hari ibu, yang belum pernah saya dengar ada hari istri. Ya. Nah, yang seperti ini biasanya itu dirayakan atau diperingati setiap tahun. Tapi kita belum pernah dengarkan ada hari manusia yang dirayakan tiap tahun. Ternyata hari manusia itu bukan dirayakan, diperingati setiap tahun. Tapi setiap Jumat itulah hari manusia. Jadi setiap Jumat kita mengenang bahwa disitulah Allah ciptakan manusia. Itulah sebabnya kenapa Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, karena Nabi SAW yaqra'u subhal jum'ah as-sajada wal insan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi senantiasa membaca pada subuh Jumat 2 surah.
Pertama surah Sajadah, dan yang kedua surah Al-Insan, surah manusia. Sepertinya Nabi mau memperingati penciptaan manusia dengan membaca dua surah ini. Jadi bukan dengan tiup lilin, bukan dengan memperingati hal-hal yang tidak syar'i, tapi Nabi memperingatinya dengan sujud. Maka dibacalah surah Sajadah. Karena ada riwayat mengatakan, alangkah bahagianya manusia ketika disuruh sujud, mereka sujud. Dan itulah yang membuat iblis menangis, lari terberit-berit, menjauhi manusia yang sujud. Dan alangkah celakanya saya, kata iblis, saya disuruh sujud, tapi saya tidak mampu melakukannya. Maka, kenapa ketika kita membaca dalam satu ayat, seperti yang tadi kita lakukan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya orang yang beriman yang apabila mendengarkan ayat-ayat Allah kharru sujada, mereka tersungkur jatuh sujud, wa hum la yastakbirun. Dan orang yang sujud itu adalah orang yang tidak menampakkan kesombongannya. Maka tadi ketika kita sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu dianjurkan untuk kita lakukan ketika mendengarkan ayat yang memerintahkan sujud. Bukan hanya ini. Ada banyak di dalam Al-Quran yang ketika kita membacanya atau mendengarkannya, kita dianjurkan untuk sujud, baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Ayat yang paling pendek itu wasjud waqtarib dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai pada ayat yang terakhir wasjud waqtarib. Itu kita dianjurkan untuk sujud. Dan yang kita baca berbeda dengan sujud-sujud yang biasa kita lakukan. Kalau kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang tambahkan begitu. Tapi ketika kita sujud tilawah agak beda bacaannya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kita baca wajahku sujud, sajada wajhiya, wajahku sujud. Jadi ada 7 anggota badan yang sujud. Nabi bersabda, umirtu an asjuda li sab'ati a'zum. Saya diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Kalau tidak sujud 7 anggota tubuh ini, Pak, tidak sah sujud. Apa itu? Kalau dari bawah kita hitung, jari kaki 2. Naik lagi ke atas, lutut 4. Naik lagi ke atas, tangan 6. Jadi telapak tangan yang sujud. Terus yang ke-7 sudah 6 ini. 4, lutut, 5, 6. Mana lagi yang 1? Apa yang sujud? Haji Saleh, agak tak sujud. Ya. Ada yang bilang jidat. Kalau jidat yang sujud, berarti ini yang apa? Padahal Nabi menyebutkan ketika sujud, asyara bi anfihi, dia tunjuk hidungnya. Berarti kalau orang sujud, lalu tidak sujudkan hidungnya,
maka tidak sempurna sujudnya. Nah, ponya, ingat Ustaz, ponya hidungku. Nah, biar ponya hidung tak kasih rapat juga. Ya. Maka yang sujud bukan hanya jidat. Seperti yang kita baca sajadah wajahiyah. Yang sujud adalah muka. Itulah yang kita sujudkan. Yang banyak menghabiskan uangnya ibu-ibu karena melakukan perawatan wajah. Itu yang disujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, skincare yang bikin banyak habis uang itu karena merawat wajah. Betul Ibu ya? Itu yang kita sujudkan. Coba kita bayangkan, wajah yang kita jaga selama ini, yang kita pelihara, itu yang kita sujudkan sama rata dengan kaki. Di mana kaki selalu menginjak tempat itu, justru wajah yang merapatkan kulitnya di tempat itu. Itu kita nyatakan dalam sujud. Sajadah wajahiyah lilladzi khalaqahu. Kenapa? Karena di wajah ini kita taruh nama. Namanya orang itu ditahu dari wajah. Saya tahu siapa yang ada di sini karena melihat wajahnya. Makanya kalau orang sudah kehilangan harga diri, berarti namanya sudah kehilangan muka. Sehingga orang yang biasa ditangkap itu, ya yang apanya yang disembunyi biasa? Apakah tangannya yang disembunyi kalau ditangkap? Enggak. Wajahnya yang disembunyi. Karena namanya ada di situ, kehormatan seseorang ada di situ. Itu orang Arab, betapapun marahnya, kalau dipegang wajahnya berhenti marah. Kenapa? Karena kau sentuh yang terhormat dalam dirinya. Sehingga dia gembira, karena kau sentuh yang terhormat. Itu orang Arab. Tapi kalau orang Bugis jangan coba-coba. Orang Bugis Makassar jangan coba-coba sentuh wajahnya. Karena kau sentuh yang paling dia hargai. Jangan coba-coba sentuh mukanya. Apalagi melepai. Aja memang namu coba-coba. Ya. Kenapa? Itulah harga diri manusia ada di wajah. Ternyata tidak ada harganya di hadapan Allah. Wajah itu sujud. Tidak ada bentuk model persembahan yang paling hina yang dilakukan orang kecuali sujud. Dan kalau orang menghinakan dirinya di hadapan Allah, kata Allah, Allah akan mengangkat derajat itu. Itulah sebabnya secara fikih, kenapa kita diperintahkan untuk pakai songkok misalnya? Karena menurut fikih, kalau ada helai rambut yang jatuh menghalangi jidat kita ini, wajah kita ini, itu bisa merusak kesempurnaan sujud. Maka kita pakai begini. Tapi kalau ada bapak yang agak-agak botak-botak nih, tidak ada rambutnya turun, nah berarti secara fikih boleh tidak pakai songkok. Ya. Tapi ada orang biasa pakai songkok begini, kayaknya pakai songkok. Jadi kalau pakai songkok begini modelnya, apanya yang disujudi kalau begini? Agaknya nasujuki aku model ini. Songkoknya nasujuki, biasa juga asal dia ada jamaah. Karena dia pakai songkok, begini caranya sujud. Ini contoh ini. Ya, jadi kalau begini caranya sujud, berarti songkok yang sujud. Padahal wajah ini, kulitnya wajah yang harus rapat di tanah. Makanya kalau pakai songkok, pakai begini songkoknya. Kalau mau sujud, kalau nak kota maki masih je, modelnya songkok tak, modelnya mau pakai model ini. Ya, supaya ini rapat ini. Nanti kalau keluar lagi di masjid, paling supaya memang. Nah, punah sulum iki pantara masih jika poteri bisa begini. Siapa tahu ada yang coba-coba kayak di luar. Nah, nain tumai. Nggak apa-apa. Tapi kalau masuk di masjid, Pak, itu diangkat begini, diangkat.
Degaga ata, ya, degaga kereng, degaga puang, lelena masjid, singa dina puang Allah Subhanahu Wa Taala. Ata mana ki? Nanti kalau keluar, baru kembali. Jaga, ya. Itu yang sujud, itu yang kita baca setiap Jumat. Makanya para ulama terbagi 3 kaitannya dengan sujud tilawah di hari Jumat. Ulama pertama mengatakan membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan pada hari Jumat menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah setiap Jumat. Sunnah setiap Jumat. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, itu sunnah hukumnya sekali-kali. Jadi tidak mesti setiap Jumat. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Yang banyak mazhabnya di Saudi. Jadi orang Saudi itu karena mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, maka dia lakukan kadang-kadang. Sekali-kali itu sujud tilawah dilakukan pada subuh Jumat. Saya sendiri rasa-rasanya baru 2 kali sujud tilawah selama pergi umrah atau haji. Pernah mendapatkan sekali di Madinah, sekali di Mekah. Tapi hampir lebih banyak tidak. Kenapa? Karena mengikuti pandangannya muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal, yang mengatakan sunnah hukumnya sekali-kali. Ya. Kalau Imam Malik mengatakan makruh hukumnya selalu. Jadi hanya Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah hukumnya dilakukan sekali-kali. Setiap Jumat. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau di Al-Markas ini ya mengikuti pandangannya Imam Syafi'i, sehingga setiap subuh Jumat kita membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Nah, ini surah As-Sajdah. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Insan. Nah, namanya sudah surah manusia. Jadi sekali lagi bahwa membaca 2 surah ini adalah untuk mengenang, karena di dalam ayat-ayatnya semua menjelaskan atau hampir ayat-ayatnya itu menjelaskan tentang manusia, mulai proses penciptaannya sampai kepada eksistensi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di hadapan makhluk lainnya. Maka di dalam surah Al-Insan ini ayat pertama misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ingatkan lagi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ingatkan lagi bahwa kita ini manusia diciptakan dari nutfah, setetes air, setitik air. Kalau tadi di surah Sajdah itu diingatkan bahwa manusia itu proses pertamanya dari tanah. Ya. Lalu kemudian di surah Al-Insan ini dijelaskan bahwa manusia itu berproses melalui air, min nutfah amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Lalu kemudian ada ayat yang menyebutkan, nah ini penting ini, khususnya Jumat berkah sayur mayur di Al-Markas, kata siapa namanya tadi itu? Hasbi. Ya. Apa itu? Ternyata manusia yang memiliki eksistensi yang terbaik menurut ayat ini sebagai al-abrara. Al-abrara itu artinya manusia yang terbaik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nanti orang-orang abrar itu disiapkan di hari kemudian, ya, dari apa namanya itu, cangkir gelas cup dari kristal, mizajuha kafura, campuran kapur
Ya, kafur itu bahasa Indonesia. Makanya dari sini ada ulama mengatakan bahasa Al-Quran itu semua diambil dari intisari semua bahasa dunia, bahasa manusia. Salah satu di antaranya yang diserap dalam bahasa di luar bahasa Arab itu bahasa kata kafur yang biasa dipakai campuran itu, campur pasir. Ya, ternyata itu ada dalam Al-Quran. Karena mizajuha kafura. Lalu dia dikasih nanti fasilitas di akhirat. Kenapa? Karena di dunia dulu yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka gemar memberi makan orang lain. Ini yang disebutkan. Jadi kalau di dalam ayat sebelumnya tadi, eksistensi manusia yang terbaik adalah manusia yang gemar dengan sujud. Bukan hanya berhenti di situ, tapi juga manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa berbagi kepada sesamanya. Dia memberikan makanan kepada kasihnya Allah. Siapa itu kasihnya Allah? Anak yatim dan orang-orang miskin. Itu yang mereka berikan. Makanya kalau di Al-Markas ini ada Jumat sayur mayur, itu mengambil dari ayat ini. Ya, kalau tidak bisa berbagi setiap hari, paling tidak hari manusia. Apa itu hari manusia? Hari Jumat. Lalu dikasihlah, misalnya difasilitasilah sayur mayur. Jadi orang yang menyiapkan sayur mayurnya di bawah itu, kalau dulu ada nasi kuning, ya mana itu yang selalu diadakan nasi kuning? Ulangi lagi kembali itu hari Jumat. Jangan berhenti. Dulu ada nasi kuning, jadi orang keluar langsung makan. Tapi bagus ini harga sayur mayur. Orang keluar langsung dapat sayur. Ya karena sayur itu kan punya gizi yang tinggi. Supaya orang jamaah Al-Markas itu bergizi semua. Ya. Cuma kalau satu kali satu minggu makan sayur, marako. Ya, ini hanya pancingan supaya kita gemar makan sayur. Ya, sayur mayur. Nah, itu hari berbagi. Hari berbagi. Jadi bapak-bapak yang mau mengikuti ayat ini, titip uangnya saja, biar 50.000. Yang penting kita menjadi bagian dari sayur mayur itu. Sekalipun nanti kita juga yang pergi ambil, tidak apa-apa. Jadi kita sendiri yang taruh 50.000, kita sendiri yang pergi ambil uang 50.000. Jadi sayur. Nah, itu bagus itu supaya tumbuh itu rasa kebersamaan melalui program sayur mayur atau mungkin program nasi kuning. Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah ada nasi kuning yang dibagi-bagi. Ya, nasi kuning kan lumayan kalau misalnya ini seperti sudah jamaah subuh kalau kalau Ramadan begini biasa banyaknya kalau Ramadan ini. Ya, kalau kita keluar sekitar 500, 1000 nasi kuning sudah tersedia, sambil makan nasi kuning dapat juga sayur mayur. Itu persis ayat ini. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatim. Saya pernah Pak membaca di berita, di televisi saya dengar juga, di Jakarta atau di mana itu, ada penjual Pak. Kalau hari Jumat gratis baksonya. Ya. Dibayar gratis. Padahal dia tidak terlalu kaya. Tapi kalau hari Jumat, tidak boleh membayar baksonya. Kenapa? Dia bilang, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanya mau memberi makan orang. Kami tidak butuh bayaran dan tidak butuh terima kasih. Ini ayat ini mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi penjual bakso ini luar biasa. Ya, luar biasa kalau hari Jumat
mereka berbagi, sekalipun mereka mungkin tidak terlalu kaya. Ya. Inilah hari Jumat ini, dan semoga menjadi keberkahan bagi kita sebagai Sayyidul Ayyam untuk memberi semangat kepada kita di sisa-sisa 6 hari berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Mari kita berdoa, dan alhamdulillah setelah ini kita salat isyraq, karena Nabi bersabda, siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk-duduk sejenak sambil menunggu salat isyraq, maka pahalanya haji dan umrah. Nah, berarti Bapak sudah haji, tapi jangan nanti kasih tambah titel tak, haji dolar misalnya. Kapan kau pulang haji? Saya selalu al-markas salat isyraq. Katanya sudah dapat pahala haji. Iya, pahalanya iya, tapi syariahnya enggak. Ya, pahalanya dapat, tapi syariahnya ya tidak dihitung sebagai haji. Tapi pahalanya mendapatkan pahala haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.